Kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan letak titik ukur pada sebuah handphone yang mati total tanpa menggunakan skema. Caranya sudah kita pelajari pada bagian video part 1 dan part 2. Dari video tersebut, kita bisa menentukan nilai-nilai tegangan yang harus kita ukur saat kita tidak memiliki sebuah skema. Dari hasil pengukuran tersebut, kita juga bisa menganalisa kerusakan pada sebuah handphone mati total. Namun saya pastikan masih ada teman-teman yang belum mengerti. Dan sekarang kita akan jabarkan lebih sederhana lagi. Ketika kita memasangkan sebuah baterai pada sebuah handphone, dan handphone tersebut hidup dari A sampai Z, handphone tersebut melalui proses yang sangat panjang. Hingga handphonenya bisa hidup. Jadi jika handphonenya mati total, pasti ada salah satu dari A sampai Z ini ada yang bermasalah. Jika handphone yang kita kerjakan mati total, tidak mungkin kita mengukur dari A sampai Z. Oh, jangan-jangan bagian B-nya yang bermasalah. Oh, jangan-jangan bagian M-nya yang bermasalah. Kita ukur satu persatu, lama. Bisa-bisa handphonenya tidak akan selesai-selesai. Saya katakan di sini mengalami proses yang begitu panjang itu jika pada perhitungan rangkaian. Namun pada kenyataannya saat on-off kita hidupkan, handphonenya akan booting per sekian menit. Sampai logo, sampai sistem. Itulah kenyataannya. Saat kita menekan on-off, handphonenya langsung booting, langsung proses per sekian menit hidup. Akan tetapi jika kita mengalami handphone yang mati total, kita ukur satu-satu seperti ini, sangat susah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui komponen mana yang bermasalah? Apakah dia berada pada bagian D atau P? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita harus menguasai dua pokok analisa. Jika keduanya ini sudah kita pahami, proses hidup atau life process dan urutan atau tahapan, jika ini sudah kita kuasai, kita begitu mudah dalam menganalisa sebuah handphone mati total. Proses hidupnya ternyata hanya sampai di H atau D. Apa kerusakannya bagian D? Oh, ternyata dia gantung 0,1 ampere. Atau biasanya teman-teman sering mendapatkan 1,1 ampere. Kita hidupkan, oh ternyata hanya sampai di bagian G. Apa itu G? G adalah komponen bla bla bla. Bagian G ini yang kita telusuri. Karena kita mengerti proses hidup handphone tersebut melalui beberapa tahapan. Kita juga harus menguasai tahapan-tahapan ini. Dari pertama kita memasangkan baterai pada sebuah handphone, lalu kita menekan on-off pada handphone tersebut, tegangan dari baterai akan masuk ke IC charger, lalu masuk ke IC power. Dari IC power, bagian buck regulator dan LDO akan bekerja sama memenuhi permintaan tegangan pada semua komponen. Itulah yang disebut dengan tahapan atau urutan. Kita sudah mengetahui nilai tegangan sekian pada komponen tertentu. Apakah itu bisa menganalisa sebuah handphone mati total? Tidak. Teman-teman juga harus mempelajari yang namanya arus, nilai ampere pada sebuah handphone. Jika 0,1 kerusakannya apa? Jika 1,1 kerusakannya apa? Kerusakan ini seringkali ditemukan oleh teman-teman. Biasanya kerusakan ini disebut dengan ampere gantung. Maka dari itu jika kita menguasai kedua dasar ini, yaitu proses hidup dan urutan pada proses hidup handphone, kita sangat mudah untuk menganalisa kerusakan sebuah handphone mati total. Sampai di sini pasti masih banyak yang tidak akan mengerti. Apa yang dimaksud dengan Mas Abi? Dari A sampai Z apa semua itu nggak akan mengerti. Ayo kita jabarkan lebih sederhana lagi. Dari kedua dasar tadi kita kembangkan lagi menjadi 4. Ini sebenarnya bukan 4 saja, tapi masih banyak. Saya mencoba untuk merangkum semua secara jelas, singkat. Yang pertama kita pelajari adalah proses power up atau sering disebut dengan distribution. Apa yang dimaksud dengan power up? Power up ini terjadi saat kita menekan tombol on off, tegangan akan masuk ke IC power. Lalu IC power tersebut mengeluarkan tegangan sehingga
bak regulator dan LDO bekerja sama untuk mendistribusikan tegangan ke komponen-komponen yang lain seperti CPU, MMC, dan ICRF. Pada posisi ini, handphone belum masuk booting. Dia masih mendistribusikan tegangan. Berikutnya yang kedua, proses booting atau main bootloader utama. Pada proses booting, handphone akan mengeluarkan logo. Ya, biasanya teman-teman saat menghidupkan handphone muncul logo suatu merek handphone tertentu. Akan terjadi main bootloader atau bootloader utama. Pada bootloader utama, nilai konsumsi arus berbeda-beda pada setiap chipset yang digunakan pada sebuah handphone yang kita kerjakan. Yang sering kali kita temukan adalah Exynos, MTK, dan MediaTek. Pada Exynos, nilai konsumsi tegangannya lebih besar dari MediaTek. Exynos ini sering kita temukan pada handphone Samsung. Pada proses ini, handphone akan melakukan booting. Lalu selanjutnya masuk pada proses kernel. Apa itu kernel? Pada proses kernel, di sini SoC atau CPU sudah mengenal rangkaian-rangkaian yang ada pada smartphone. Juga sudah mengenali semua driver yang ada pada handphone tersebut. Baik itu driver Wi-Fi, LCD, kamera, dan lain-lain sudah dikenali oleh SoC ini. Selanjutnya adalah bagian 4, yaitu proses sistem iOS atau OS. Pada bagian ini, handphone sudah bisa kita operasikan. Inilah yang dimaksud dengan tahapan-tahapan tadi. Jadi pertama saat kita tekan power, tegangannya akan didistribusikan. Lalu setelah didistribusikan, semua komponen-komponen yang berada pada mesin handphone mendapatkan tegangan. Lalu selanjutnya pada CPU akan melakukan booting. Dari booting, prosesor CPU akan mengenali komponen-komponen yang berada pada rangkaian handphone dan juga membaca semua driver-driver pada handphone. Lalu selanjutnya adalah proses sistem. Jika kita menggunakan iPhone, dia akan masuk pada sistem iOS. Namun pada Android akan masuk pada OS. Dari tahapan-tahapan ini pun kita bisa menganalisa sebuah kerusakan pada handphone. Bagaimana proses handphone mengonsumsi arus pada setiap tahapan-tahapannya? Jika kita tidak memahami ini, kita pasti akan kebingungan. Contoh sederhananya lagi seperti ini. Di sini ada kurva sederhana. Pada bagian bawah 0 mA, lalu 100 mA, di atasnya lagi 200 mA. Seperti yang sudah kita pelajari, handphone hidup dari A sampai Z membutuhkan proses. Prosesnya seperti apa? Sederhananya seperti ini. Dari kurva ini kita akan mengetahui nilai arusnya. Yang pertama, biasanya kan jika kita menekan tombol on off sepersekian detik, tit, ampernya naik lalu turun lagi. Prosesnya sampai di mana? Dari 0 mAh dia naik. Dia memanjang dulu. Kita tekan tit, dia naik sampai sini. Jika kita lepas, dia akan turun. Nilai ampere ini bisa kita ketahui dari konsumsi arus yang tertera pada power supply. Coba teman-teman perhatikan. Saat kita menekan tombol, per sekian detik, tit, akan naik 100 mAh, lalu turun. Tit. Itu karena kita menekannya tidak lama, atau hanya per sekian detik saja. Lalu akan kita tekan lama. Tit, dari 0 mAh dia naik 100. Tit. Lalu mengunci. Dia akan naik ke 200 lalu turun, naik, turun. Mengapa demikian? Pada saat kita menekan tombol on off, konsumsi arus akan naik. Saat sampai bagian pertengahan ini, pada 100 mAh, tegangan sudah didistribusikan pada komponen-komponen yang lain. Baik CPU, MMC, dan komponen-komponen yang lain. Dia sampai di sini. Kita tekan power, naik. Ampernya mengunci, naik 100 sampai di sini. Jika handphone yang teman-teman kerjakan, saat ditekan ampernya naik lalu turun, berarti prosesnya hanya sampai pada bagian distribusi tegangan. Ini yang saya katakan tadi. Namun saat tombol power kita tekan lama lalu dia naik, di sini akan terjadi proses booting.
Booting itu, ciri-ciri booting itu seperti apa? Munculnya logo pada sebuah handphone. Dia akan naik sini. Lanjut ke atas sampai 200 mAh, kernel sudah terbaca. Pada bagian ini, SoC atau CPU sudah membaca semua data yang ada pada MMC. Ya. Termasuk di sini proses kernel sudah berjalan sampai di 200 mAh. Lalu dia akan turun naik seperti ini. Mungkin garis turun naiknya ini tidak sesuai, namun hanya kita gambarkan sesederhana ini. Beginilah prosesnya. Saat dia naik turun seperti ini menandakan kernel sudah hidup, sistem sudah masuk, dan handphonenya siap beroperasi. Dari kurva ini kita bisa menganalisa. Oh, ternyata handphonenya saat dihidupkan hanya naik per sekian. Sampai dengan 100 mAh atau 1,1 ampere. Oh, kerusakannya di bagian mana? Kita lihat pada analisa kita ini. Oh, ternyata hanya sampai pada distribusi tegangan. Dia tidak sampai pada booting. Apa yang bermasalah? Dari kurva ini bisa kita analisa. Setelah ada materi seperti ini, pasti ada lagi teman-teman. Tidak memperhatikan materi video, pasti bertanya, Bang, saya punya pekerjaan 0,1 ampere sekian, apanya kira-kira yang rusak? Selalu saja seperti itu. Padahal di dalam video tersebut sudah kita jelaskan setiap proses tahapan-tahapan handphone hidup seperti apa. Setiap proses atau tahapan-tahapan handphone semua sudah kita terangkan. Baik itu nilai ampernya ataupun nilai tegangannya. Untuk lebih jelasnya bagian tegangan ini, silakan teman-teman simak di video ini. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa share, komen di bawah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.